mari bersama-sama kita bersikap anjali. Saya akan mengucapkan pujian terhadap Buddha. Saudara-saudara mengucapkannya dalam hati. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu, bapak, saudara-saudara semua, selamat pagi semuanya. Bahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, melaksanakan kebaktian bersama di Wihara Dhamma Sakti. Walaupun kondisi pada saat ini negara kita masih termasuk di dalam kondisi waspada untuk pandemi COVID-19 yang menjadi wabah dunia. Saudara-saudara, karena saudara-saudara sudah hadir di sini, artinya saudara-saudara dalam kondisi sehat kan? Ya, bagus sekali. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini sudah sejak bulan Februari akhir ya di Indonesia, yang sebenarnya kalau di dunia sudah mulai dari akhir Desember ya, kita menghadapi wabah pandemi, sehingga sebagian besar orang dipaksa oleh lingkungan untuk tinggal di rumah, berdisiplin di rumah. Nah, saudara-saudara semua, kalau saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi dengan batinnya, yang terjadi selama 3 bulan ini. Ada yang takut kehilangan kerjaan, gitu ya. Ada yang takut omsetnya berkurang, ya. Semakin bulan bertambah, ketakutannya semakin bertambah, gitu ya. Ada yang takut kecantikannya berkurang karena bentuk tubuhnya menjadi lebih tak beraturan, ya, gitu ya. Ada yang takut kalau keluar takut kena penyakit, ya. Ini hanya gara-gara pandemi bisa seperti itu, ya. Ada yang takut bangkrut. Bahkan kecemasan itu terjadi hingga orang sulit tidur, ya, hingga orang sulit tidur. Nah, kecemasan yang paling berat adalah ketakutan. Akibatnya, kalau itu bertumpuk hari demi hari bertambah, itu menimbulkan efek yang namanya efek compounding. Kalau kama itu menimbulkan efek penumpukan. Yang tadinya cemasnya cuma sedikit, lama-lama semakin bertambah muncul takut. Kalau sudah takut semakin bertambah, bisa muncul macam-macam, depresi dan sebagainya, ya. Bahkan ketika tubuhnya pun sehat, karena hal-hal tertentu dia menjadi sakit, dan sakitnya mirip kena COVID-19, ya, seperti itu. Jadi kecemasan dan ketakutan ini sebenarnya itu satu sistem proteksi batin kita sebenarnya untuk mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi, dianggap terjadi saat itu sehingga cemas. Nah, topik kita hari ini tentang
kesehatan dan kecemasan gitu ya. Ya. Ini sangat terkait sekali saudara-saudara. Saya akan menguraikan sedikit sebentar sampai sekitar total 20 menit lah ya. Nanti kita baru diskusi ya supaya lebih enak ya. Nah, di dalam sutta Sang Buddha menguraikan ada 5 harapan manusia baik saat ini maupun ke depannya yang sangat diharapkan oleh dia. Yang pertama adalah ayu. Nah, saudara-saudara, kalau 17 Agustus ada dirga ayu gitu ya. Ayu, apa tuh ayu? Umur ya. Ya. Nah, orang pengen umurnya apa? Panjang ya. Pengen umurnya panjang, saudara-saudara. Yang pertama ayu, ingin umurnya panjang. Nah, dengan adanya pandemi ini, dengar berita sana sini, dia menjadi takut nggak tuh? Banyak nggak yang menjadi takut, cemas? Banyak ya. Akibatnya dia jadi cemas, takut umurnya tidak panjang, takut kena COVID gitu ya, ya kan? Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, paras rupawan. Kalau paras rupawan ini artinya termasuk yang wati ya. Apa tuh? Panno, ya, panno. Paras rupawan. Nah, dengan adanya pandemi ini lebih sering ngaca nggak? Nggak berani ngaca katanya ya, cemas, takut, berubah total bentuknya, ya seperti itu. Yang pria menjadi lebih makmur cacingnya, ya. Yang wanita mulai lihat lembaran-lembaran di bawah lengan, di belakang paha, begitu ya, di perut, kok pakaiannya kok makin nyempit katanya. Itu bagi yang gak mau gemuk, ya kan? Tapi ada juga dari pandemi ini orang tersebut sampai turun 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Kok pas banget tahu sih? Nah, inilah WA ini masuk terus tiap hari, ya, nanya, Mas Ahmad, saya kok aneh ya, sakit apa ya saya ya? Nah, turun berat badan, bingung, cemas, naik berat badan, cemas kan? Ya, jadi maunya apa? Gitu, ya kan? Nah, ini yang jenis kedua nih, orang pengen rupawan, tubuhnya seimbang, oke dilihat, dipandang gitu ya. Wano yang kedua. Nah, yang ketiga, suka kebahagiaan. Kebahagiaan ini sangat luas, kebahagiaan ini. Kepuasan batin, suka. Kan pilih ayu, wano, suka. Gitu ya. Kebahagiaan. Yang keempat, yasa, nama baik, termasyur, reputasi, jabatan termasuk di dalamnya. Yang keempat, waduh, dengan adanya pandemi ini penghasilan sudah berkurang, bisa bangkrut. Dulu jabatan direktur, sekarang jabatan bisa jadi bapak rumah tangga. Nah, terancam, cemas juga, banyak bapak-bapak cemas yang seperti itu, ya, jabatan hilang, apalagi WFH, apa tuh? Work from home, ya kan? Banyak sekali saudara-saudara kita yang WFH, work from home, itu tidak balik lagi ke kantor, tidak kerja lagi. Karena apa? Perusahaan sudah mulai meninjau. Loh, tanpa dia saja nih, jalan loh perusahaan. Timbul kecemasan. Padahal dulu
pinginnya cuti mulu ya, di rumah mulu, gitu kan? Dikasih di rumah cemas, seperti itu. Yang keempat, yang kelima, Saga ini masuk surga, saudara-saudara. Dengan adanya pandemi ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut mati. Dan takut nggak masuk surga. Karena kita pengen masuk surga, saudara-saudara. Nah, ujung-ujungnya apa? Pandemi ya. Ya kan, yang disalahin ya. Pandemi. Takutnya kenapa? Ke kesehatan. Keluar takut dan sebagainya, saudara-saudara. Tadi di situ di dalam Dhammapada disebutkan juga waktu pertama kali kita baca kelaparan. Nah, sekarang terjadi konflik batin antara nggak mau keluar dan dapur ngabul. Ya kan, pilih yang mana, gitu kan? Pilih yang mana, sehingga orang terpaksa keluar, gitu kan? Terpaksa keluar. Banyak yang terpaksa keluar untuk bekerja. Nah, ibu bapak yang di Bogor nih nggak kerasa. Kalau yang sering ke Jakarta, itu sekarang jam 6 pagi, mulai dari Cibubur sudah macet jalan tol. Artinya bagi sebagian orang itu sudah normal ya, seolah-olah ya, walaupun nggak takut gitu kan. Nah, saudara-saudara, ada di sini topiknya kesehatan dan kecemasan tadi. Saya akan bahas dari sisi ajaran Buddha. Tadi adalah 5 harapan dari manusia pada umumnya di dunia itu 5 ya, 5. Dimana di dalam 5 ini yang 1 sampai 4 kan masih di dunia ini, yang kelima baru masuk surga, gitu kan. Nah, yang 1 sampai 4 itu kombinasinya apa? Supaya panjang umur, supaya bahagia, supaya para rupawan, supaya dapat nama baik, reputasi, jabatan dan sebagainya. Ujung-ujungnya butuh duit kan? Butuh duit. Di dalamnya ada duit di situ, supaya nggak lapar juga, ya kan? Karena di dalam salah satu sutta diceritakan ketika itu seorang petani, dia sudah kecapean karena mencari sapinya yang entah pergi kemana, akhirnya ketemu, capek, padahal dia hidupnya dari sapi itu, ya. Dia ingin mendengarkan Dhamma. Sang Buddha tidak membabarkan Dhamma, tetapi bagaimana? Disuruh kasih makan dulu. Artinya apa? Penting kan dulu? Perut. Penting. Sehingga banyak yang masih kerja di kita nih, ya kan? Walaupun kondisi pandemi itu tidak bisa disalahkan juga. Di sutta saja orang mau dengar Dhamma disuruh kasih makan dulu. Kalau kata orang Sunda, paraban heula. Nah, baru bisa nyambung. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, di dalam ajaran Buddha saya cuplik satu saja karena berhubungan dengan kesehatan dan kecemasan, yaitu cuka. Pernah tahu cuka? C itu cinta. Jadi kesehatan seseorang kalau di dalam ajaran Buddha itu ditentukan oleh 4 hal yang kalau disingkat ini cuka namanya. Cuka tahu ya, kalau ibu-ibu pasti suka tuh cuka. Cuka asinan, asinan Bogor, asinan Gedong Dalam, asinan apa, ada cukanya suka kan? Ya. C itu cinta, pikiran. Ya. Nah, kalau pikiran cemas dulu, itu dari hasil riset internasional. Kebetulan saya sering kutak-atik itu tuh, ya. Itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Imunitas tubuh akan turun. Imunitas tubuh. Kebetulan saya lagi baca-baca buku tebal-tebal segini nih.
psikoneuroimunologi. Bukan dokter tapi bacanya kayak gitu. Ya. Jadi imun sistem kekebalan tubuh kita drop ketika kita cemas dan takut. Drop. Ya. Nah, pada saat imunitasnya drop, walaupun makannya bergizi, banyak, ngemilnya kenceng, ya kan? Kalau dia cemas, bisa sakit. Bahkan tidak kena COVID, bisa timbul gejala mirip COVID sakitnya. Jadi ibu bapak, hati-hati, jaga pikiran, jangan cemas-cemas, ya. Nanti kita diskusi untuk mengatasinya itu. C, ya, pikiran itu sangat penting, jaga pikiran. Yang kedua, untuk temperatur, lingkungan, kelembaban. Nah, ini saudara-saudara, kalau di rumah itu sirkulasi rumah harus bagus. Buka jendela, buka pintu supaya sirkulasi jalan, ya. Lingkungan, ya. Jaga kalau hujan, ya kalau keluar pakai payung, ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk. Nah, yang ketiga apa? Karena perbuatan, saudara-saudara. Untuk menjaga supaya kita sehat, salah satu kita melakukan perbuatan apa? Jaga protokol kesehatan. Ikuti. Sering cuci tangan. Kenapa? Tangan kita ini megang sana sini. Kita nggak tahu sana sini itu bersihnya seperti apa. Cuci tangan. Virus COVID dia masuk, berbahayanya kalau kena apa? Kena lendir. Lendir dari makhluk hidup. Seperti kita yang berlendir di mana? Mata, hidung, mulut, anus, alat kelamin. Ya. Jadi sebelum bersentuhan dengan lubang-lubang masuk yang besar yang ada lendirnya tadi, lendir hidup, mukosa, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Ah, ini bapak-bapak, kalau ke tempat umum, ke WC umum, cuci tangan dulu, baru pipis, baru buang air besar. Kebanyakan orang bagaimana? Pipis dulu, buang air besar dulu, baru cuci tangan, ya kan? Terbalik, tangan masih kotor, ya tau? Terbalik, tangan masih kotor. Lah, Pak, kalau nggak ada sabun gimana? Ah, sekarang kan udah dianjurkan pemerintah bawa di kantong sanitasi untuk tangan, ya kan? Apa namanya keren tuh, bukan hand body lotion, hand sanitizer, ya, pakai itu. Ya, jadi itu salah satu pencegahan itu tadi. Ya, karena perbuatan. Jadi perbuatan kita juga begitu, jangan dekat-dekat, gitu kan ya, jauh-jauh. Nah, kayak di sini kan bagus tuh, rapi, ya kan, jauh-jauh. Ya, bagus. Ya, jadi jalankan protokol keamanan yang tadi itu. Nah, yang keempat apa? Ahara. Ahara ini nutrisi, makanan. Minum vitamin supaya tubuhnya fit, imunnya bagus. Jadi pikiran bagus, tubuhnya dikasih vitamin yang supaya fit, ya kan? Maka kan kesehatannya meningkat. Nah, itu bisa lebih sehat. Nah, terkait dengan makanan, rupanya tubuh kita ini makan bukan hanya lewat mulut. Makanan itu juga masuk lewat hidung, saudara-saudara. Walaupun di sini kita kelihatan sehat, kita kan nggak tahu, ya kan, siapa yang sakit. Maksudnya sakit yang tidak dirasakan oleh penderitanya, ya kan, kita kan nggak tahu. Artinya nafas bisa kemana-mana nggak?
bisa kemana-mana pakai masker. Nah kan keren tuh. Jadi sesuai ajaran Buddha tuh. Pakai masker karena itu makanan buat hidup. Makanan. Sebenarnya ada satu lagi makanan itu lewat sentuhan. Nah, umat Buddha sudah melakukan dengan bagus. Udah jaga jarak, nggak mau nyentuh lagi. Pakai anjali, ya kan? Itu udah sesuai. Makanan sehat, jangan dikasih makanan kotor yang kita nggak tahu. Walaupun tangan bersih, yang namanya virus nggak kelihatan. Nempel-nempel. Kalau salaman terjadi pertukaran virus, ya toh? Ya, jadi itu masuk ahara di situ. Jadi anjuran protokol pemerintah ini saya bukan promosi, ya sesuai nggak dengan Buddha Dhamma? Sangat sesuai, sangat sesuai. Ya, umat Buddha kadang-kadang ngomong, wah ribet amat sih. Nah kan umat Buddha praktek itu dari yang kecil-kecil aja dulu yang begitu ya. Itu kan kecil-kecil dulu praktek. Ternyata sesuai dengan Buddha Dhamma. Cuka ini, ahara. Ya. Nah, dengan memanage cuka ini, maka kekhawatiran kita ke depan menjadi berkurang untuk sakit. Ya, kita sudah siapkan secara sehat. Betul nggak? Kalau memang diserang oleh penyakit, ya nggak boleh buat. Betul nggak? Ya kan memang terjadi. Nah sekarang ibu bapak kan sudah mulai keluar ya, betul nggak? Itu bagus. Kenapa? Kalau di rumah terus, ya kita ini dalam satu hari miliaran bakteri, virus, cendawan, fungi menyerang tubuh kita sehari-hari. Artinya sehari-hari tubuh kita melawan nggak? Melawan. Ada antibodi nggak? Ada. Terbentuk antibodi. Tapi begitu ibu bapak gara-gara virus yang satu itu takut, selain dari pikirannya drop, diem di rumah terus. Nah ini diem di rumah terus, nggak ada keluar. Antibodi yang dari serangan miliaran bakteri, cendawan, kuning, virus bisa hilang. Bisa drop lagi nggak tubuh kita? Drop tubuh kita bukan karena COVID. Kekebalan tubuh yang lain hilang. Jadi saudara-saudara nih keluar sebentar tuh ada bagusnya. Kalau ada orang tua, wah nggak boleh keluar. Ajak di mobil keliling, buka jendelanya, turun dari mobil sebentar, masuk lagi ke mobil, kan bisa? Ya kan? Kayak begitu. Supaya antibodinya nggak hilang yang lain. Karena antibodi di badan kita ini macam-macam, banyak. Bukan hanya antibodi untuk COVID tuh. Banyak. Kalau kita nggak aktifkan antibodinya itu, lama-lama kan hilang. Dia menjadi rentan. Nah, ibu bapak semua, jadi kelolanya yang empat tadi, maka cuka tadi kalau bagus kita bisa lebih sehat, ya lebih sehat, fit, ya kalau terserang penyakit sakit juga ya sakit. Tadi kan dibacain terus tuh, ya kan? Jara, terus biadi, ya kan? Jara damumi, biadi damumi, ya kan? Ya kan? Jadi peluang terjadi sakit memang ada, tetapi minimal kita sudah manage ya, sudah kelola dulu. Minimal kita kelola. Bukan berarti kita kan tidak terhindar dari penyakit, nyemplung ke situ. Ah itu bodoh namanya. Ajaran Buddha itu tidak begitu. Itu fatalisme karma namanya. Fatalisme. Kita kan terima karma kita, nggak apa-apa dong. Kalau karmanya memang belum nyampe sakit, maka nggak akan sakit. Nah itu bodoh. Ya, karena penyakit itu bisa diundang oleh kita. Cara mengundangnya kita nyemplung aja di situ. Nyemplung aja di situ. Hidup ini sangat penting. Seperti tadi,
ada kebahagiaan tertinggi yang belum kita capai toh, ya kan? Kalau belum kita capai, tiba-tiba kita mati, kapan mau mencapainya? Justru manfaatkan kehidupan kita yang sekarang ini supaya lebih sehat, sehingga kita memiliki value yang lebih tinggi. Nah, saya rasa demikian dari saya. Apabila dari ibu bapak kita masih ada waktu untuk diskusi, saya persilakan untuk bertanya. Sementara saya kembalikan dulu kepada moderator pemimpin upacara untuk memberikan kesempatan pertanyaan apabila ada waktunya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Pada umat, Bapak Ibu silakan untuk menanyakan mengenai materi lama di sana. Silakan Pak. Silakan. Langsung saja Pak. Hendri saya Boleh di. mau tanya Pak. Nggak apa-apa. Yang mau tanya Pak, tadi kan misalnya berkendara, jelas suaranya. Ya Pak, misalnya tadi kan nggak apa-apa keluar berkendara naik mobil misalnya buka kaca ya. Nah kalau misalkan berkaitan dengan pekerjaan kita, misalnya kita harus keluar kota, apakah tidak apa-apa kita menjaga protokol kesehatan, misalnya menggunakan kereta atau pesawat terbang? Nah itu bagaimana kira-kira sarannya Pak? Untuk saat ini sudah mulai terbuka kan? Artinya mereka yang terlibat di dalam penerbangan, kendaraan, semua protokolnya mereka sudah siapkan tuh, sehingga sudah boleh tuh naik pesawat ke kota tertentu dengan syarat-syarat, begitu kan? Ya, dengan syarat-syarat. Tidak apa-apa, kita ikuti protokolnya, ikuti protokolnya. Nah, kalau kita perhatikan di televisi, itu banyak yang membenci protokol itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang bahaya. Ya, jadi dulu pada saat awal-awal pandemi kan di airport misalnya, di stasiun itu kan belum siap orang-orang untuk mendeteksi gitu kan ya, untuk mencegah. Makanya dilarang waktu itu. Mereka siap-siap dulu nih, ada pelatihannya segala macam. Beres-beres dulu, mirip aja wihara kan, beres-beres dulu ya kan, udah siap baru dibuka kebaktian. Nah, mereka juga begitu. Nah, dengan cara seperti itu kita hormati mereka secara eksternal, mereka mempersiapkan diri. Bukan berarti kita lalai. Kita juga harus memproteksi diri kita. Kita juga ikuti protokol. Jadi dengan cara demikian kita bisa saling membantu seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ya Henry, nggak apa-apa, ya. Kalau dibilang harus tes swab, tes, ya. Karena kita nggak tahu nih, kan looks healthy, ya kan. Siapa yang tahu kita masing-masing juga kena COVID, tapi sehat-sehat saja. Ada yang tahu loh. Karena apa? Contoh kemarin ke All Fresh beli buah. Waktu beli di All Fresh itu, tiba-tiba yang dari belakang kita sudah jaga jarak, yang dari belakang nabrak. Siapa yang tahu? Yang seperti itu, ya toh? Nah, jadi kita semua masing-masing ikuti protokol itu, nggak apa-apa Henry, ya. Ikuti protokolnya. Nah, kalau sekarang saya dengar itu tesnya bukan hanya tes cepat, jadi swab tes juga dijalankan di stasiun, ya, dijalankan itu, ya. Nah, kita juga harus memaklumi mereka-mereka yang tidak mampu secara ekonomi, karena tadi malu dengan lapar kalah oleh lapar, ya. Sakit dengan lapar kalah loh. Dia carinya laparnya ini ya kan? Dicari kan, ya kan? Mau kena COVID deh, gitu kan katanya ya.
lapar urusan lapar gitu kan. Nah dia harus jalan. Jadi jangankan yang naik pesawat, yang memang kerjaannya dagangnya cuma itu bisanya, dia pasti di situ. Ya, jadi itu tak terhindarkan untuk perjalanan dinas. Kan kerennya kalau yang di kantor kan perjalanan dinas. Kalau yang nggak mampu itu juga perjalanan dinas sebenarnya. Cuma nggak dibayarin kantor, ya kan? Doku sendiri pakai empet-empetan, ya kan? Nah biasanya kalau empet-empetan begitu caranya gimana protokolnya? Tangan panjang, pakai jaket, pakai kaos kaki, ya kan? Pakai sarung tangan motor, gitu kan? Ya? Pakai topi, pakai masker, beres, seperti itu. Ya, jadi ada kawan saya yang di salah satu bank begitu juga tuh berangkatnya. Ya, jadi begitu sampai kantor di bank dia buka semua, masuk. Jadi satu hari pulang kerja tuh 3 pakaian dia. Berangkat 1, pulang 1. Ya, dijaga protokolnya tetap. Walaupun di kantor itu kelihatan sehat gitu kan, kita nggak tahu. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Tidak ada pertanyaan lagi? Asik dong. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tambah ya. Boleh ya? Boleh ya Pak Pino ya? Masih ada waktu ya? Oke. Nah orang sering tanya, jadi ini karma apa yang kita peroleh nih dengan pandemi ini? Nah ini sebenarnya ditanyakan pada waktu malam, sebenarnya tadi malam di salah satu talk show radio. Karena apa? Kapan bisa selesai? Nah, saya tanya pada saudara-saudara, ini karma baik atau karma buruk yang berbuah? Hati saudara-saudara, itu tidak semata-mata karma buruk yang berbuah loh. Tidak setiap orang karma buruk berbuah, jadi bukan karma kolektif. Kita tidak dalam satu perahu, kita dalam badai yang sama, tapi perahu lain-lain, sendiri-sendiri perahu kita. Ya. Ada orang-orang tertentu karma buruknya berbuah sehingga penghasilan berkurang, omset berkurang, ya kan? Ada yang kena penyakit, gitu toh. Dan itu pun gradasinya karma buruk yang berbuahnya lain-lain. Ada yang kenanya sakit, ada yang kenanya omsetnya berkurang, ada yang kenanya di PHK, gitu kan? Ya, itu kena badai itu. Perahunya masing-masing, badainya sama. Badai COVID, ya toh, karmanya masing-masing, kondisinya sama, paham? Ya, tetapi di perahu itu kalau perahu dia stabil, dia ada yang bisa menyewakan perahu kecil, betul nggak? Siapa nih mau sewa perahu kalau nggak kamu ke bawah tuh, gitu kan ya? Artinya dia dapat untung nggak? Karma baik atau karma buruk saya tanya tuh, yang berbuah. Karma baik berbuah, bukan karma buruk. Jadi walaupun COVID, orang tertentu karma baiknya berbuah sangat subur. Yang tadinya dia tidak punya kreativitas untuk jualan online, dia mulai memberanikan diri untuk jualan online, ternyata omsetnya jadi tinggi. Ada yang mulai dengan jasa pengantaran barang, kuliner, khusus kuliner Bogor, pengantaran barang bisa lewat saya misalnya. Hanya pengantaran barang yang bikin kulinernya orang lain, bisa ikut dapat omset bagus nggak? Bagus, karena baik berbuah. Jadi walaupun badainya sama, perahunya masing-masing. Bahkan dalam satu rumah, masing-masing yang di dalam rumah perahunya lain-lain. Lain-lain. Rasa cemasnya juga beda-beda dalam satu rumah, walaupun satu rumah. Jadi saudara-saudara kalau ditanya ini karma baik atau karma buruk yang berbuah, tergantung.
ya kan? Ketika seseorang karma buruknya berbuah, bukan berarti karma buruknya akan berbuah terus. Karena sampai berapa lama ini? Saya tanya, sampai berapa lamanya supaya apa? Supaya dapat omset, gitu kan? Bisa kan begitu kan? Nah, kalau supaya dapat omset, mungkin kalau perlu jangan menunggu badai selesai. Apa yang bisa dimanfaatkan selama badai terjadi, begitu kan? Orang-orang tertentu ada yang mulai seminar online tanpa sewa ruangan. Seminar online buat dia lebih menguntungkan, penghasilannya jadi lebih tinggi, begitu, ya kan? Jadi tingkatkan kreativitas dan kemauan, jangan menunggu. Ya, jadi kita bukan karma kolektif, ingat itu kesalahpahaman pemahaman karma. Kondisinya kolektif, sama kondisinya, nggak boleh keluar oleh pemerintah, sama loh, kondisinya yang sama. Tetapi walaupun badainya sama, perahunya masing-masing pribadi. Karena perahunya ada perahu yang bisa disewain, artinya karma baik malah berbuah, dia bisa dapat keuntungan. Apotik, ya, herbal, minuman sehat, oh itu laku keras itu. Sayur-sayuran, oh itu laku, ya kan? Ya. Jadi bukan karma kolektif, ya. Kondisinya kolektif, oke, tetapi karma masing-masing. Terus kedua, kapan bisa selesai? Kalau kita ikut protokol semuanya sehat, virus itu mati kan? Mati, nggak dapat objek. Karena virus itu makanannya adalah makhluk hidup manusia, nggak dapat dia, virusnya hilang, selesai. Jadi semakin kita disiplin, makin cepat. Begitu tidak disiplin, rame lagi, ya. Nah, dari pengalaman para dokter teman saya yang seringkali mendapatkan update tentang imunnya dari COVID ini yang sudah kena penyakit, dia berapa lama bisa bertahan? Itu bertahannya cuma sebulan lebih dikit. Jadi bisa kena lagi nggak? Bisa kan? Betul kan? Makanya protokol tetap harus disiplin, ya kan? Harus disiplin. 14 hari tambah 14 hari, 28 hari, bye-bye, sakit lagi nanti, kena. Jangan bangga kalau udah pernah sakit terus sembuh. Nah, udah pernah sakit terus sembuh, bangga dah, udah ada nyemplung, udah berani dah. Padahal itu cuma 14, cuma 30 hari lah. Kena lagi. Oh disebutnya, oh ini serangan badai kedua. Siapa yang undang badainya? Nah, diri sendiri, saudara-saudara. Ya, jadi supaya lebih cepat untuk selesai, kita disiplin. Ya, jadi disiplin itu sangat penting. Dengan pengendalian diri, dengan disiplin. Ya. Satu lagi tadi tentang ahara, ya, makanannya. Makanan itu salah satunya lagi adalah makanan dari kontak indera. Karena kita tidak disiplin, pengen lihat sana, pengen lihat sini, pengen icip sana, pengen icip sini, jadi keluar rumah nyemplung ke kafe, ya kan? Ya kan, kayak begitu ya. Walaupun di kafe sekarang masih ada restriksi tuh, duduknya dijauhin ya, dan hanya boleh berdua depan-depanan gitu kan, nggak bisa beramai-ramai. Jadi kalau keluarga, orang tua sama anak, anaknya misah tuh, kayak begitu ya. Jadi masih ada dijaga. Nah, kemarin dulu saya coba nengok ke Michelle tempat jual roti. Wah, itu protokol ketat tuh. Masuk situ nggak bisa pegang roti, nggak bisa.
bahkan pegang plastiknya roti pun nggak bisa. Ternyata touchscreen lewat Mika. Yang ini diambilin dari dalam oleh orang yang memang sudah bersih, terjamin. Sampai bayar di kasirnya cuma ada lubang. Dibuat seperti itu. Ya, jadi disiplin seperti itu perlu, ya perlu, sangat perlu. Nah itu sedikit tambahan saya Pak Pino. Apakah masih ada waktu? Kalau masih ada waktu silakan tanya. Sudah ya? Sudah habis? Ya. Sudah habis. Oke. Baik Ibu Bapak semua. Dalam rangka kondisi COVID ini, kita sama-sama lakukan kelola 4 tadi cuka, ya. Yang seringkali kecemasan itu muncul bukan dari yang cukanya yang tadi, tapi dari C-nya ini gara-gara baca WA atau Facebook. Ya. Kalau ada tentang COVID, mati sekian, sembuh sekian, istilahnya value added, nilai tambahnya apa buat kita? Nggak ada kan? Skip aja, lewat, jangan dibaca. Ya. Kalau ada di satu grup beritanya itu melulu, kasih advice, kalau tidak diterima keluar dari grup itu sementara. Bilang aja sementara saya keluar dulu ya. Nah, kayak begitu. Ya. Kalau kebetulan Ibu Bapak sebagai adminnya harus tegas, tegur. Kalau dia masih posting yang begituan juga, tendang keluar. Seperti itu. Ya karena dari message permintaan pertolongan yang masuk lewat WA ataupun telepon, itu orang banyak cemas hanya gara-gara berita. Nah, jadi saya selalu anjurkan keluar dari itu. Nanti saya nggak tahu ini dong berita. Ya kamu belum bisa manage berita, mendingan keluar. Gitu ya. Kalau berita ambil dari yang paling kompeten. Misalnya apa? WHO. Walaupun WHO sekarang agak miring nih. Ya bikin bingung. Udah lewatin aja, nggak usah baca. Yang penting kelola cuka itu udah lebih bagus daripada kita motorin dengan berita-berita yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Betapa benar. Saya kan kasih tahu yang benar gitu kan ya. Menurut dia benar, tapi orang yang dengar, yang terima, yang baca cemas, nggak benar. Kalau dalam agama Buddha itu tidak berbohong itu bagus. Kan memberitakan sesuatu yang benar itu kan bagus ya, betul nggak? Tetapi itu bukan ucapan benar. Itu bisa bikin cemas orang. Ucapan benar itu tidak bikin cemas orang, walaupun kita kasih tahu. Ya, jadi semua bentuk kejujuran yang tadi tidak harus diomongin, tidak harus di-broadcast. Diam aja cukup. Karena Sang Buddha juga nggak selalu babarin dhamma kalau ada orang keliru, dia diam. Bisa juga, diam kan nggak berbohong. Ya, jalankan itu. Jadi berita benar apapun, kalau dirasakan orang-orang itu belum siap, jangan disebar. Jadi jangan GR. Ini penting nih, gue langsung sebar. Yang nerima, waduh baca itu langsung balik itu cemas. Kita harus saling bantu di situ. Ya. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Bapak semua. Semoga apa yang kita bisa diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kita sebagai konsumsi, ngecas batin kita yang sudah selama ini diam di rumah, ya. Semoga semua makhluk berbahagia.